Bismillahirrahmanirrahim. Dua qabilah yang ada di negeri Madinah. Madinah itu ada 4 qabilah Yahudi. Suku aslinya Nadir namanya. Bani Nadir ini banyak muslimnya, pengikut Ibrahim alaihissalam. Ada Bani Qunayqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Di situ ada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar yang berasal dari negeri Yaman, yang mereka telah mendominasi penduduk kota Madinah. Dan mereka adalah orang-orang yang terkenal baik memang, cuman mereka dipermainkan oleh orang-orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Najjar, yang tadi Bani Najjar bukan Bani Nadir. Bani Nadir Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qunayqa itu Yahudi, Bani Najjar ini ada pamannya, bapaknya Rasulullah SAW, Bani Najjar. Ini 4 penduduk kota Madinah aslinya. Kemudian Aus dan Khazraj, 5 kampung di situ berkumpul. Cuman yang lebih mendominasi Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang hasad. Dia nggak mau kalau ada satu kaum mengalahkan dirinya, nggak bisa. Itu sifat Yahudi. Akhirnya cara untuk menghancurkan, mengalahkan Aus dan Khazraj dengan cara tipu daya alias adu domba. Aus dan Khazraj ikut lomba. Ketika lomba berkelahi, ketika berkelahi dihembus permusuhan oleh apa? Yahudi, sehingga menjadi peperangan. Yang perang ini nggak pernah kenal henti-hentinya. 100 tahun berperang. Bukan sama penjajah, bukan, sama saudaranya sendiri, sama keluarganya sendiri. Ratusan tahun berperang, nggak kenal kata damai. Berbagai macam cara sudah dilakukan, saling mengunjungi, saling memberikan hadiah, saling tuker calon-calon pasangan. Diambil jodoh dari kaum Aus, nikah dengan Khazraj, dan sebaliknya. Tetap aja perang terus berkecamuk. Kapan damainya? Ketika datang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Imran, Allah ingatkan kaum mukminin, wa quru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kaum muslimin, khususnya muhajirin atau khususnya ansar, cobalah ingat-ingat nikmatku atas kalian, kata Allah. Idh kuntum a'da, ketika kalian saling bermusuhan, saling bertikai, saling berkelahi, saling membunuh, bahkan saling memberikan wasiat. Nah, kalau kau bisa membunuh mereka, bunuh. Mereka adalah orang-orang yang telah membantai keluarga kita, balas dendam. Nah, bayangkan, luar biasa dendam, kesumat dari suku Aus dan Khazraj. Ratusan tahun berperang, nggak kenal kata damai. Bagaimana mereka berdamai? Subhanallah, dengan sebab Islam, dengan sebab dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang utusan yang bernama Mus'ab bin Umair berdakwah kepada suku Khazraj. Suku Khazraj yang ada di Yaman didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, dibacakan ayat Allah, disampaikan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai terdengar kepada pemimpin yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu masih kafir, pemuda gagah, pemimpin kaumnya, dengan tombaknya, dengan panahnya, dengan pedang di pinggangnya. Dia datangi Mus'ab bin Umair karena beliau mendapatkan informasi ada orang asing coba-coba untuk mengusik keyakinan kita. Namanya Mus'ab bin Umair. Disamperin jemaah, duduk. Ketika duduk hendak diusir, Mus'ab bin Umair keluar dari kampung ini, mengadakan kerusakan. Kau keluar kau. Mus'ab bin Umair seorang yang tenang. Beliau ajak dialog, Sa'ad bin Mu'adz, coba kita duduk dulu. Saya akan sampaikan kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan. Kalau cocok ya sudah, terima, kita berada di atasnya. Kalau nggak cocok ya sudah, saya pergi. Gimana?
Kata Sa'ad bin Mu'adz, adil. Yang kau ucapkan adalah keadilan. Kalau ucapanmu bagus, ya aku akan ikuti kebaikan. Tapi kalau nggak cocok, keluar kau dari kampung ini. Setuju? Dialog. Ternyata yang keluar, qala Allah Ta'ala, Nabiuna al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Lunak hatinya. Inna hadzal kalam lahasanun. Kalam yang sangat indah. Petua-petua yang sangat manis. Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tumbang. Bagaimana caranya masuk Islam? Bagaimana caranya masuk ke dalam agama ini? Agama ini indah sekali. Kata Mus'ab bin Umair, cukup kau mandi. Setelah mandi, persaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Selesai. Salat 2 rakaat. Maka beliau pun masuk Islam, mandi. Dia umumkan, hai kaum, bagaimana pemimpin kalian? Sa'ad bin Mu'adz, kami ridha engkau sebagai pemimpin kami percayakan engkau sebagai pemimpin kami akan ikuti dan setia kepada engkau. Apabila pemimpinmu masuk ke dalam agama yang lebih indah daripada agama kalian, apakah kalian akan mengikuti Tuhanmu? Maka mereka mengatakan, iya, kita akan ikuti Tuhan kami. Persaksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sekampung masuk Islam. Buah daripada dakwah Mus'ab bin Umair. Masuk ke suku Aus. Dakwah di sana. Ketika dakwah terdengar sampai kepada pemimpinnya yang bernama Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, kisah yang hampir mirip. Dia bawa pedangnya, dia bawa tombaknya, dia bawa panahnya untuk memanah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Diajak dialog, duduk, masuk Islam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia umumkan keislaman di hadapan kaumnya, dan kaumnya kembali masuk ke dalam Islam, mengikuti tuannya. Dua kampung yang tadi berselisih sekarang menjadi damai. Apa sebabnya? Islam. Yang sangat menyedihkan jamaah, ketika kita dapati berita entah lewat WhatsApp atau lewat video, kelompok fulan berkelahi. Yang satu mengatakan Allahu Akbar, yang satu mengatakan Allahu Akbar, tumpah darah. Islam la ilaha illallah. Lihat nih, kata Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kalian berperang, kemudian kalian gak pernah kenal kata damai, tapi ketika datang Islam, fa'allafa baina qulubikum, hati kalian menjadi jinak dengan sebab Islam. Fa'asbahtum, sehingga kalian semua yang kemarin berperang satu dengan yang lain, bini'matihi, dengan sebab nikmat dari Allah. Perhatikan kalimatnya, damai itu apa? Nikmat, kata Allah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan, kalian bisa menjadi saling bersaudara. Jadi bersaudara itu merupakan nikmat. Siapa yang ngomong? Allah. Allah yang menyatakan kalau ada persaudaraan antara kalian, persaudaraan imaniyah, persaudaraan islamiyah, itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada pertikaian, kalau ada perpecahan, apalagi peperangan, berarti itu azab, bukan rahmat. Sama sekali bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.